Baik, materi kali ini adalah rancangan percobaan dengan pengamatan berulang menurut musim. Jadi kalau kita perhatikan data di sini ya, kalau kita lihat di sini ada percobaan di dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana pada setiap musim ini percobaannya menggunakan 3 ulangan atau 3 blok, dan perlakuannya adalah dosis pemupukan nitrogen ya. Yang diamati di sini adalah produksi dalam ton per hektar, produktivitas ya, dalam ton per hektar. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, rancangan lapangannya adalah rancangan acak kelompok. Kita bisa menganalisis masing-masing per musim seperti biasa sebagai rancangan acak kelompok. Jadi kalau kita perhatikan modelnya adalah bahwa apa yang kita amati merupakan rata-rata umum ya, ditambah pengaruh ulangan atau blok ke I, dan perlakuannya adalah konsentrasi nitrogen. Nah, di sini bloknya atau ulangannya ada 3 dan perlakuannya menggunakan 5 taraf konsentrasi nitrogen ya. Jadi kalau kita menganalisnya satu persatu, jadi data inilah yang kita analisis ya. Data ini yang kita analisis untuk musim kemarau, dan data ini kita analisis tersendiri untuk musim penghujan. Oke. Total perlakuan nitrogen untuk musim kemarau ini ada di sebelah kanan ini ya. Sedangkan total perlakuan nitrogen untuk musim penghujan adalah ini ya. Kemudian total pengamatan blok atau ulangan pada musim kemarau itu yang ini, dan yang di bawahnya ini adalah total pengamatan blok atau ulangan pada musim penghujan. Nah, ini analisisnya sekali lagi bahwa apa yang kita amati itu ya, komponennya adalah ulangan, ini adalah rata-rata umum, ini pengaruh blok atau ulangan, ini pengaruh perlakuan untuk nitrogen, dan ini adalah galatnya. Karena di sini kita tahu bahwa setiap data ini diamati sebanyak 15 kali, yaitu ulangannya 3, perlakuannya 5, maka di sini jumlah derajat bebas totalnya adalah 15-1 ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian di sini ulangannya, jadi bloknya ada punya derajat bebas 2, 3-1, nitrogennya 5-1 derajat bebasnya, sedangkan galatnya sebagai selisih antara 14 dikurang 2 dikurang 4. Nah, ini terlihat bahwa dari analisis ini seperti biasanya ya, dari analisis ini kalau kita lihat ya, cuman di sini tidak saya beri nama array, kita menggunakan apa namanya, argumennya adalah sel dari C6 ke E10 ya untuk musim kemarau, dan dari apa namanya selnya dari C13 sampai E17 untuk musim penghujan. Jadi dari kedua analisis ini masing-masing menunjukkan bahwa ulangan atau bloknya tidak signifikan, ini juga tidak signifikan pada musim kemarau, ini musim penghujan. Sedangkan pengaruh nitrogennya signifikan. Ya, ini pengaruh nitrogennya signifikan pada taraf 1,28%, sedangkan pada musim penghujan signifikan pada taraf 0,25%. Jadi sama-sama signifikan. Nah, untuk selanjutnya mestinya bahwa kita menganalisis karena nitrogen itu taraf perlakuannya sifatnya kuantitatif, kita menganalisis bahwa untuk melihat bagaimana kecenderungan atau bentuk polinomnya dari pengaruh pemberian nitrogen ini terhadap produktivitas. Ya. Kalau diberi taraf 0 atau tanpa nitrogen seperti apa, 60, 90, 120, dan 150 itu seperti apa responnya. Apakah naiknya linier, apa naiknya kuadratik, dan seterusnya. Oke.
Cara lain kalau kita punya data seperti ini, kita juga bisa mengkombinasikan analisisnya menjadi satu. Jadi satu, yaitu karena perlakuannya sama dan sebagainya, yang membedakan adalah waktu eksperimennya atau percobaannya, yaitu musim kemarau, musim penghujan, mungkin bisa diulang lagi tahun berikutnya musim kemarau, musim penghujan dan sebagainya. Hanya ini teladannya hanya satu tahun saja, satu musim kemarau dan satu musim penghujan. Jadi modelnya menjadi agak sedikit berbeda di sini, yaitu adanya pengaruh musim. Jadi rata-rata umum apa yang kita amati itu sebagai fungsi dari rata-rata umum, pengaruh musim ini, musim ke I yaitu kemarau dan penghujan gitu ya. B-nya adalah ulangan. Nah, ulangan di sini atau kelompok di sini ulangan di dalam musim ya, ulangan dalam musim. Kemudian ada pengaruh perlakuan seperti biasa dan ada interaksi antara musim. Siapa tahu ada interaksi antara musim dan perlakuan ya, dan error tentunya ini. Nah, kalau begitu kita bisa permudah caranya, bisa jadi ulangannya penyajian datanya, layout datanya seperti ini atau layout datanya seperti yang ada di kanan ini. Jadi sedikit ada dirubah, masing-masing kolom ini adalah variabel yang kita gunakan di dalam sumber keragaman, yaitu ulangan, musim, nitrogen, sedangkan ini adalah Y-nya, produksi ya. Buat seperti ini karena kita misalkan ya, ulangan ada 3, kita gunakan notasi 1, 2, 3 ya. Kemudian kemaraunya kita gunakan notasi K, penghujannya H, dan ini notasi nitrogen. Nah, dengan demikian kita juga dengan cara ini bisa kita dipermudah untuk mencari total untuk tiap kategori atau level musim, level nitrogen atau yang lainnya dengan cara kita menggunakan array. Jadi ini kita beri nama, kalau ini kita sort ke bawah, namanya array-nya produksi misalnya. Kemudian ini nitrogen, ya. Kemudian ini adalah musim dan sebagainya. Nah, kita bisa dapatkan ini total untuk musim kemarau, total pengamatan, ini musim penghujan, ini total pengamatan menurut taraf dari penggunaan nitrogen, maaf. Kemudian ini adalah total atau subtotal dari kombinasi penggunaan kedua taraf pelakuan yang digunakan, yaitu musim dan nitrogen. Ya. Nah, dengan demikian dari model tadi kita bisa mencari bagaimana menganalisis data percobaan tadi. Jadi di sini ada kategori, ada sumber keragaman musim, ulangan dalam musim, nitrogen, interaksi antara musim dan nitrogen, dan galet gabungan. Ya, galet gabungan ini totalnya. Nah, sebagaimana biasa di sini bahwa karena ulangannya 3, perlakuannya 5, ulangannya karena musimnya 2, di sini berarti ada 30 pengamatan ya. Sehingga derajat bebas totalnya adalah 30 kurang 1 atau 29. Ini saya gunakan count produksi, jadi produksi itu ada 30 pengamatannya, Y-nya. Kemudian musimnya karena ada 2, derajat bebasnya 1. Nah, ulangan di dalam musim ini, cara mencari derajat bebasnya, pada setiap musim itu ada 3 ulangan. 3 min 1, 2, dikalikan banyaknya musim. 2 kali 2, 4. Ya. Itu cara mencari bagaimana derajat bebas dalam sumber keragaman yang tersarang. Ya. Kemudian nitrogen, ini banyak kategori nitrogen, 5 dikurang 1, 4. Ya. Kemudian interaksi antara musim dan nitrogen, 1 kali 4, 4. Dan dengan demikian, derajat bebas galet gabungan ini 29 dikurang 1, kurang 4, kurang 4, kurang 4. Ya. 29 dikurang 13, yaitu 16. Oke.
nanti bisa di breakdown, nitrogen ini karena 4 sebetulnya ini bisa nitrogen kuadratik kubik kuartik, tetapi di sini hanya sampai kuadratik karena kubik dan kuartiknya itu sangat-sangat kecil sehingga bisa digabung menjadi nitrogen residu di sini ya. Oke, jadi kubik kuartiknya tidak ada. Sama halnya dengan di sini, jadi karena ada interaksi musim dan nitrogen, bisa jadi di sini breakdown-nya menjadi musim nitrogen linear, musim nitrogen kuadratik, dan musim residu ya, musim and residu sorry. Demikian juga galat gabungan ini yang 16 ini bisa di breakdown menjadi ulangan dalam musim N linear, ulangan dalam musim N kuadratik, dan ulangan dalam musim N residu di sini ya. Oke, satu persatu ini seperti biasa cara mencari jumlah kuadratnya, ya. Sum square produksi dikurangi sum produksi kuadrat dibagi count produksi, ya. Kemudian jumlah kuadrat musim, ya, jumlah kuadrat musim ini saya tidak beri nama ternyata. Jadi musim itu O3 sampai ini O3 sampai O4 ya, dibagi ulangannya itu count produksi dibagi itu ya. Setelah itu dikurangi faktor koreksinya. Faktor koreksinya bisa menggunakan rumus yang sama di sini ya. Oke. Nah, untuk ulangan dalam musim kita bisa menggunakan informasi yang ada pada analisis keragaman masing-masing ya. Ini dalam musim kemarau jumlah kuadratnya 0,0186 dan dalam musim penghujan 1,2429 itu kita jumlahkan sehingga kita bisa dapatkan di sini jumlah kuadrat dari ulangan dalam musim 1,2616. Untuk nitrogen sama mirip seperti atau analog seperti mencari jumlah kuadrat musim ya, di sini. Nah, sampel dari musim. Jadi di sini, ini nitrogen. Kalau nitrogen kita menggunakan ini ya, kalau musim kita menggunakan ini. Jadi ini dikuadratkan, dijumlahkan. Kalau nitrogen ini dikuadratkan semua, dijumlahkan, dibagi ulangannya. Nah, ulangannya di sini tentunya 30 dibagi 5, 6. Kalau di sini 30 dibagi 2, 15 ya, gitu. Nah, oke, sedangkan interaksinya, kalau interaksi ini kita menggunakan data yang di sini. Jadi menggunakan data ini. Ini perlakuannya kombinasi dari nitrogen dan musim kan. Jadi ini dikuadratkan semua, dijumlahkan, ya. Dikuadratkan semua, dijumlahkan, dibagi ulangannya. Ulangan itu 12,009 itu dari berapa data sih gitu ya. Jadi kalau mudahnya ini ada 10, jadi ulangannya 3, yaitu 3 ya. Kalau ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 ya. Jadi 30 dibagi 10, 3. Jadi membaginya 3. Nah, setelah itu dikurangi faktor koreksi. Ya. Setelah itu dikurangi faktor koreksi. Ya. Setelah dikurangi faktor koreksi, dikurangi jumlah kuadrat musim dan jumlah kuadrat nitrogen. Ya. Jadi dikurangi ini dan ini. Jangan lupa ini sebagai pengurang, karena ini adalah sumber keragaman yang sifatnya interaksi ya. Jadi galat gabungan merupakan sisa dari ini, jadi 41,2239 setelah dikurangi jumlah kuadrat musim, jumlah kuadrat ulangan dalam musim, jumlah kuadrat nitrogen, dan jumlah kuadrat interaksi musim dan nitrogen. Nah itu ya. Nah setelah itu yang hitam dulu saya bedakan, yang hitam itu yang biasa muncul dalam paket-paket aplikasi ya. Nah setelah itu kalau kita lihat ini ya, oke, musimnya signifikan ya. Jadi bagaimana baginya dan sebagainya tetap saja dibagi dengan galat ya. Ini kuadrat tengah, yaitu jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Ini kolom kuadrat tengah semua. Kemudian ini nilai F-nya. Jadi nilai F-nya ini 4,49 ini dibagi dengan 0,44, 10 lebih dikit ya. Dan seterusnya semuanya dibagi dengan ini ya, yang hitam. Nah, kalau kita lihat di sini pengaruh musimnya signifikan, artinya terdapat perbedaan produktivitas antara
musim penghujan dan musim kemarau gitu ya. Ini juga bisa kita lihat di sini. Di sini nilainya 88 di musim kemarau, musim penghujan hanya 76,918. Nah, alasan logisnya yang harus merujuk ke ilmu yang berkaitan dengan pupuk memupuk misalnya gitu ya. Siapa tahu kalau pada musim penghujan itu banyak pupuk yang terlarut terbawa karena air hujan gitu ya misalnya. Saya nggak tahu. Harus dirujuk ke sana ya, harus ke bidang ilmunya masing-masing. Kalau ini kan hanya dilihat dari kacamata analisis datanya saja. Ulangannya tidak signifikan, pengaruh nitrogennya signifikan ya. Karena pengaruh nitrogennya signifikan, kita ingin cari kurva responnya misalnya. Kalau di sini saya akan hanya menunjukkan sampai linear kuadratik atau kubik kuartiknya ya. Tidak sampai membuat persamaan kurvaturnya. Saya catatkan barusan. Nanti lain kali di lain waktu akan ada bahasan bagaimana membuat persamaannya. Interaksinya sangat signifikan. Ini bintang 2 bintang ya. Dan mungkin perlu kita lihat yang mana ya. Oke. Nah, untuk itu di sini misalnya kalau kita ingin menganalisis lebih jauh apakah nitrogennya linear kuadratik dan sebagainya. Ingat ya dari di sini 4 ini derajat bebasnya di breakdown menjadi 112. Sebetulnya 1111 sampai kubik kuartik ya, tapi kalau kita lihat jumlah kuadratnya di sini yang kedua saja sudah 17 ya. Jadi kalau dilanjutkan sampai kubik kuartik ini akan sangat-sangat kecil yang sisanya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Karena kita lihat bahwa ini harus hati-hati bahwa nitrogen ini punya taraf perlakuan yang jaraknya tidak sama. Dari 0 ke 60 itu 60, tapi dari 60 ke 90, 90 ke 120, ke 150 ini 30 semua ya. Nah, oleh karenanya ini harus hati-hati bahwa koefisien polinomnya tidak seperti yang ada di tabel banyak dari buku, tapi ini min 14, min 4, 1, 6, 11 ini untuk linearnya, dan ini untuk kuadratiknya 22, min 1, min 21, min 21, min 5, 25. Kita tahu bahwa ini sebuah kontras, kita bisa cross check bahwa ini jumlahnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0, dan ini juga jumlahnya sama dengan 0. Jadi masing-masing adalah kontras. Apakah ortogonal apa tidak? Kita bisa kalikan. Ini kalau kita kalikan ya, jadi min 14 kali 22 sampai 11 kali 25 itu dikalikan, kemudian dijumlahkan, kita bisa meng-cross check-nya dengan sum product. Sum product ini dari sini ya, ini pasangannya. Kalau nilainya sama dengan 0 berarti mereka saling ortogonal. Nilainya 0 berarti mereka saling ortogonal. Artinya baik sebetulnya kalau sampai kubik kuartik mereka akan menjumlah jumlah kuadrat masing-masing komponen itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan, yaitu nitrogennya. Ini caranya kalau kita lihat di sini. Jadi dicari dulu kalau gini kita lihat formulanya ya. Jadi sum product dari ini ya. Kita lihat ini adalah linear, ini datanya. Jadi kalau kita lihat ini biru merah, jadi biru ini dikalikan merah sum product-nya, dikalikan yang bersesuaian ya. Karena kan nitrogen linear itu beri total 0, 60, 90, 120 dan 150 ini dikalikan padanannya, yaitu ini koefisien ortogonal linearnya, nilainya berapa ya. Nilai itu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan, nah ini ya, kalau ini dikuadratkan semua dijumlahkan itu 370 ya. Jadi sum square dari ini 370 yang dikalikan dengan ulangannya. Ini kalau ini saya pakai produksi dibagi yang hijau ya. Produksi itu ada 30, yang hijau ini 5, jadi 6. Sebetulnya dibagi dengan 6. Masing-masing ini ada 6 dari 6 pengamatan. Maksudnya begitu ya.
Jadi seperti itu untuk linier, untuk kuadratiknya yang digunakan adalah koefisien di sebelah kanannya tadi. Kalau ini untuk linier, untuk kuadratiknya, dan pembaginya bukan 370 tapi 2016. Jadi perkalian ini dengan koefisien kuadratik ini, ya, sorry. Kemudian hasilnya berapa, dikuadratkan, dibagi, itu kan kontras ya, dibagi 2016 kali 6. Gitu. Nah, jadilah 17, sekian. Sedangkan ini dengan pengurangan saja, karena 18 ini sudah diambil 17 untuk nitrogen kuadratik, sehingga nitrogen kubik dan kuartiknya sangat kecil, sehingga kita gunakan istilah nitrogen residu, ya. Karena tidak mungkin signifikan, jadi hasilnya adalah tidak signifikan, ya. Oke. Nah, kemudian untuk musim linier dan sebagainya di sini caranya mirip-mirip, tapi agak tricky kalau belum pernah menganalisis, ya. Oke. T11 itu di sini, T11. Oke. Jadi untuk itu kita perlu hitung ini dulu, ya. Perlu hitung komponen linier kuadratiknya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mana sih, gitu ya. Nah, jadi ini linier kali ini yang kan musim n linier, ya. Jadi nilai ini dipadankan dengan ini, ya, dikalikan jumlahkan. Jadi 12 kali min 14 sampai 18 kali 11 itu dikalikan, kemudian jumlahin. Itu untuk musim kemaraunya, musim penghujannya dengan cara yang sama, ya. Kalau kita lihat, nah, jadi sum produk dari kedua array ini. Nah, yang ini adalah jumlah dari ini, ya, dari ini. Nah, jumlah dari ini dapatkan, sehingga jumlah kuadrat yang dimaksud adalah ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, jumlah kuadrat yang dimaksud adalah ini, ya. Jadi sum square dari ini, ya, masing-masing ini, ya. Jadi ini masing-masing dikuadratin, dijumlahin maksudnya, ya. Tetapi dibagi dengan nah 3 kali 370, ya, 370. Ini V2 370 kan. Karena koefisien ini yang kita gunakan untuk linier, ya. Dikurangi yang ini, jumlahnya ini 56, sekian itu dikuadratin, dibaginya bukan 3 kali tapi 6 kali. Karena masing-masing ini adalah pengamatan dari 3 ulangan. Ini 3 ulangan, berarti ini 6 ulangan, gitu ya. Jadi duanya ini 6 ulangan. Oke? Oke. Jadi caranya begitu untuk linier, untuk kuadratiknya bedanya hanya kita menggunakan koefisien yang di sebelah kanannya. Jadi kalau ini kita lihat, nah yang dipakai adalah koefisien kuadratiknya di sini. Oke. Jadi kita punya 8,8078 dan 05473 yang kemudian kita masukkan di sini. Ya, kedua ini. Nah, kedua ini aja sudah hampir 9,3, ya. Makanya di sini yang ketiga juga dengan cara yang sama kita namakan komponennya interaksi antara musim dan N residu. Ini dengan cara pengurangan. Ini 9,6544 dikurang ini, ya. Ya. Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir adalah bagaimana dengan ulangan musim dari N linear ini, ya. Ini dicari dengan cara, ya, di sini, ya. Ini kalau kita lihat datanya di mana? YZAA baris 13, ya. YZAA baris 13 itu ini. YZAA ini. Nah, oke. Nah, di sini agak sedikit tricky, ya. Kita buat dulu untuk linearnya, ya, untuk linearnya ini, ya. Ini baris 13, ya. Jadi ini sama aja caranya seperti yang tadi. Hanya yang kita kalikan padanannya itu bukan totalnya, tapi pengamatan pada masing-masing ulangan ini, ya.
Jadi kolom C, DE. Kolom C, DE di sini ya. Makanya ini pengalinya kolom C, DE. C6 ya. C ya. Kemudian di sini D ya. D. Ini pengalinya sama. Kemudian ini E ya dan seterusnya. Kalau ini totalnya L ya, L4. Oke, itu untuk linearnya, untuk kuadratiknya di sini ya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama ini ya. Kemudian tarik ke bawah ya. Kita dapatkan jumlahnya, ini jumlah di atasnya ini ya. Oke, jumlah di atasnya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah ini dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan dibagi dengan ini tadi. Sum square dari ini tadi. Kalau ini linear ya dibaginya 370 ya. Dibaginya 370. Oke. Nah, oke semua dibagi 370. Kalau di sini dibaginya 2016. 2016 ya. Oke, dan angka-angka itulah yang kita pakai. Sekali lagi ya, kok ada dua? Ya, ini untuk musim kemarau, ini untuk musim penghujan. Ya. Jadi yang kita jumlahkan ini angka-angka ini yang kita pakai. Ini dijumlahkan dulu, baru dikurangi ini. Ya. Kemudian dijumlahkan dulu yang di sini, baru dikurang yang ke kolom ke ini, kolom keempatnya. Nah, jadi dapatlah jumlah kuadrat dari interaksi antara ulangan dalam musim kali N linearnya, ya, kali N kuadratiknya, ya, kali residunya. Ya, residunya ini ya. Oke, kita ikut aja kalau yang ketiga, ini residu, di sini juga residu ya. Oke, nah kemudian ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menguji kalau F-nya ini ya, kalau ini F-nya itu untuk nitrogen breakdown dari nitrogen ini, nitrogen linear kuadratik residu ini pembaginya masih jumlah kuadrat galat gabungan. Ya, jumlah kuadrat galat gabungan. Ini ya. Oke. Tetapi untuk komponen musim interaksi antara musim dan linear ini pembaginya bukan itu, tapi bawahnya ini ya. Jadi kalau musim dan linear ini F-nya bukan dibagi dengan ini, tapi dibaginya dengan ulangan musim kali N linear. Ya. Oke. Demikian juga di bawahnya lagi ya. Di bawahnya dengan angka yang di bawahnya lagi. Dan yang terakhir, yang ini juga dibagi dengan bawahnya lagi. Itu F-nya. Ya. Sedangkan nilai peluangnya itu mengikuti karena ini misalnya untuk yang 3 ini ya terutama karena ini merupakan hasil bagian dari 0,1497 dan 3,409, maka F-nya menggunakan derajat bebas 2 dan 8. Kalau ini menggunakan derajat bebas 1 dan 4. Ini menggunakan derajat bebas 1 dan 4 dan seterusnya ya. Di sini. Oke. Nah itulah cara yang digunakan untuk menganalisis kalau kita punya data percobaan yang pengamatannya berulang menurut musim. Jadi ini yang signifikan musim nitrogen itu ternyata sampai kuadratik. Nah, jadi kalau menggambarkan data nanti, menggambarkan data yang tadi itu ke dalam bentuk fungsi polinomial, maka kita bisa gambarkan bagaimana sampai nitrogennya kuadratik. Kemudian ada pengaruh di sini musim dan nitrogennya, ya gitu ya. Dan seperti itu caranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Materi yang lain akan nanti menyusul untuk topik-topik menarik yang lainnya. Terima kasih.